Bagaimana aku memberimu makan wahai Allah sementara engkau Tuhan semesta alam? Kemudian Allah menjawab, wahai anak Adam, di sana ada hambaku yang sedang kelaparan. Kalau engkau memberinya makan, lawajadtani indah, maka engkau akan menemukan aku di sisinya. Artinya rahmat Allah, ridha Allah, kemurahan Allah akan ditemui, akan didapatkan di sisi orang-orang yang kelaparan, kesakitan, kehausan, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan ciri orang yang hajinya mabrur, peduli terhadap orang-orang seperti ini. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri haji mabrur adalah Alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, uzi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami As-Salam, DPN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, thumma atal jum'ah, lalu mendatangi ibadah sholat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai sudah pulang ke tanah air dari melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka pulang dalam keadaan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajjalillah
falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak berkata-kata jorok, tidak berkata-kata kotor, tidak merendahkan orang lain, mampu menjaga lisannya. Dalam penafsiran yang lain, tidak melakukan jima. Lalu walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, dosa besar. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia pulang dari haji seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa kecil dan dosa besarnya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dosa besar di sini khusus hubungannya antara dia dengan Allah saja, atau yang disebut dengan hablum minallah. Adapun dosa atau kesalahan antar sesama, hablun minan nas, tetap harus diselesaikan antar sesama manusia. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan dosa-dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu mudah-mudahan mendapatkan makbul, mendapatkan makjur dan mabrur, yang pahalanya tiada lain dan tiada bukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mabrur berasal dari kata barra yabirru barron. Dia merupakan isim maf'ul yang berarti kebaikan. Mabrur berarti diberikan kebaikan. Orang yang hajinya mabrur adalah orang yang diberikan kebaikan. Artinya dia menjadi lebih baik setelah pulang daripada haji. Ini ciri hajinya mabrur. Dia akan lebih baik dari sebelumnya. Dia akan kembali dari yang tadinya hobi maksiat kembali kepada taat. Dia akan kembali yang tadinya tidak pernah membaca Quran kepada membaca Quran. Dia akan kembali dari yang tadinya tidak pernah ke masjid kembali menjadi ke masjid. Dia akan kembali dari pelit, kikir, bakhil kepada sakha, dermawan. Tidak pernah senyum di jalan, dia akan senyum kalau ketemu orang di jalan. Tidak pernah tahajud, akan tahajud. Jadi akan kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Ini ciri haji mabrur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, ya Rasulullah, wa ma birrul hajj, wahai Rasulullah, kata para sahabat, apa ciri, tanda atau tipologi orang yang hajinya mabrur? Beliau jawabannya dua. Pertama, it'amut ta'am, yang kedua thayyibul kalam. Peduli terhadap orang lain. It'amut ta'am, memberikan makan terhadap orang yang kelaparan. Yang kedua, thayyibul kalam, tutur katanya menjadi baik. Dalam riwayat yang lain, ifsya'us salam, senang menebar kedamaian. Tiga ciri ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ibadah haji ini ibadah individual. Ibadah individual itu maksudnya ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi memiliki efek yang sifatnya sosial sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, yaitu it'amut ta'am. Pulang dari sana akan peduli terhadap sekelilingnya. Dalam sebuah hadis
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan peringatan tegas terhadap orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya kelaparan. Laisal mu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Iman seseorang tidak sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah menakwilkan dirinya berada di belakang orang-orang yang kelaparan, di belakang orang-orang yang lemah, di belakang orang-orang yang kehausan. Allah tidak menyebutkan dirinya bisa ditemui di sisi Ka'bah, justru bisa ditemui di sisi orang-orang yang membutuhkan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maridtu, kata Allah, aku sakit. Tentu tidak mungkin Allah sakit, tetapi Allah menakwilkan dirinya seolah-olah berada di belakang orang-orang lemah. Maridtu, kata Allah ketika berdialog dengan anak cucu Adam, aku sakit wahai anak cucu Adam. Falam ta'udni, kenapa engkau tidak menjengukku? Kemudian anak cucu Adam menjawab, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu wahai Allah sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan maridha, amma alimta law udtahu lawajadtani indah. Tidakkah engkau tahu di sana ada hambaku yang sedang sakit? Tidakkah engkau tahu jika engkau menjenguknya, lawajadtani indah, maka engkau akan menemukan aku di sisinya. Artinya Allah bisa ditemui di sisi orang-orang sakit. Kemudian hadis selanjutnya, aku lapar, kata Allah. Tentu Allah tidak mungkin lapar, Allah harus bebas dari sifat-sifat kekurangan. Tetapi Allah menakwilkan dirinya berada di belakang orang-orang yang lemah. Aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan, kata Allah. Kemudian anak cucu Adam menjawab, bagaimana aku memberimu makan wahai Allah sementara engkau Tuhan semesta alam? Kemudian Allah menjawab, wahai anak Adam, di sana ada hambaku yang sedang kelaparan. Kalau engkau memberinya makan, lawajadtani indah, maka engkau akan menemukan aku di sisinya. Artinya rahmat Allah, ridha Allah, kemurahan Allah akan ditemui, akan didapatkan di sisi orang-orang yang kelaparan, kesakitan, kehausan, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan ciri orang yang hajinya mabrur peduli terhadap orang-orang seperti ini. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri haji mabrur adalah tayyibul kalam, pulang dari sana tutur katanya menjadi baik, tetangganya aman daripada lisannya nyaman. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdol, muslim seperti apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Beliau juga pernah ditanya, ya Rasulullah, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua jawaban beliau, al-fam wal farji. Lisan, artinya lisan yang tidak dijaga, tidak dikendalikan. Wal farji, dan kemaluan, artinya perzinahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena hubungan antar sesama manusia tidak baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menggambarkan orang seperti ini merupakan orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang ibadahnya sia-sia. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu, orang yang muflis itu?
Kemudian para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Bukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa saumin wa ya'ti qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka mala hadha, dan seterusnya. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di kalangan umatku, kata beliau, adalah orang yang nanti membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, seluruh amal-amal soleh. Tetapi di satu sisi dia pernah merendahkan saudaranya, pernah memandang sebelah mata saudaranya, pernah membuat tersinggung saudaranya, pernah memukul tanpa hak, pernah memakan harta tanpa hak, pernah menuduh tanpa bukti, pernah mengalirkan darahnya. Kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama di dunia diberikan kepada orang yang dia zalimi, keburukan-keburukan orang yang dia zalimi diberikan kepadanya, dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu pentingnya halal bihalal. Mudah-mudahan, sekali lagi kita doakan saudara kita mendapatkan haji mabrur, dan yang sudah haji tetap menjaga kemabrurannya. Kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fih minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina ziyaratal haramain li ada'in nusukain wa ziyaratas sayyidith thaqalain jaddi sayyidina al-Hasan wal Husain sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah birahmatika ya arhamar. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya azizu ya ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.